Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dalam kajian satu hadis, beberapa syarah tentang hadis tersebut dan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan tema yang sedang dikaji. Saudara-saudaraku, tema kajian hadis pada kesempatan ini adalah tentang bersyukur akan terus menambah nikmat. Adapun hadis tentang bersyukur akan terus mendapat nikmat adalah dari Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Abdullah bin Shalih. Ia berkata bahwa telah menceritakan padanya Abu Zuhair Yahya bin Atarid al-Quraisy dari bapaknya. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarzuqullahu 'abdan asyukra fayuharrimuhu az-ziyada." Yang artinya, Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba dan sulit sekali Allah mendapatkan hamba tersebut akan mendapatkan tambahan nikmat setelah itu. Di hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita semua bahwa seorang hamba yang tidak dikaruniakan sifat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut akan sulit sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam halaman 124. Pelajaran pertama dari hadis ini bahwa syukur akan terus menambah nikmat dan membuat nikmat itu terus ada. Syukur itu bermanfaat, berfungsi, berguna untuk orang yang bersyukur. Faman yashkur fa innama linafsih. Sesungguhnya bersyukur itu untuk orang tersebut. Hakikat syukur dalam kajian hadis adalah melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Hakikat syukur adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mirip dengan takwa. Dalam psikologi, hakikat syukur adalah berterima kasih, thankful kepada apa semua tanpa kecuali apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena banyak sekali sebetulnya anugerah yang kita terima itu pada dasarnya tidak kita minta terlebih dahulu, tetapi Allah dengan sengaja, dengan kasih dan sayangnya memberi semua anugerah itu kepada kita tanpa kita minta. Anugerah kesehatan, sehat jantung, sehat mata, sehat telinga, kesehatan yang lain itu jarang sekali kita doakan. Kesehatan tangan, kesehatan kaki, tapi Allah terus memberi kesehatan itu, kesehatan jantung itu, kesehatan ginjal itu, kesehatan perut itu, kesehatan kaki, kesehatan mata, kepala, semua yang tidak sering kita minta, kita lupakan. Itu dia hakikat syukur, berterima kasih kepada Allah dan menggunakannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi maksiat-maksiat. Ibnul Qayyim berkata, oleh karenanya orang yang bersyukur disebut hafid, orang yang menjaga nikmat. Karena orang yang bersyukur benar-benar, karena ia benar-benar, karena dengan demikian benar-benar nikmat itu akan terus ada, dan bersyukur akan menjaga nikmat agar tidak sampai hilang. Pelajaran ketiga dari An-Nu'aim bin Bashir
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak mensyukuri yang kecil-kecil, yang tadi yang tidak diminta-minta, bisa berkedip, diberi udara segar, lam yashkuril katsir, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Maka jangan heran mungkin kita tidak dikasih kenikmatan yang banyak, karena yang kecil-kecil ini sering kita lupakan. Sering kita tidak syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita selalu mensyukuri nikmat yang kecil-kecil ini, yang dianggap remeh-temeh ini, yang dianggap sebelah mata ini, maka Allah akan menambah nikmat yang lebih besar, yang lebih banyak. Oke. Pelajaran yang keempat, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada 3 nikmat. Nikmat yang pertama adalah nikmat yang tampak di mata hambanya. Yang kedua adalah nikmat yang diharapkannya melalui doa-doanya. Dan yang ketiga adalah nikmat yang tadi itu, yang tidak diminta-minta tetapi Allah selalu berikan. Kesehatan, iman, Islam, kesempatan, keluarga, tetangga yang baik, saudara yang baik, dan lain-lain. Padahal itu terus Allah berikan nikmatnya. Terus Allah berikan anugerah-anugerah itu kepada kita tanpa kita minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maghbun fihi makatsir minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa, tertipu, sengaja lupa, yaitu as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan waktu senggang. Nikmat sehat ini sering kita lupakan. Baru kita merasakan betapa berharganya mata ini ketika sudah min berapa, ketika sudah harus dioperasi katarak. Kita lupa nikmatnya sehat jantung ketika sudah darahnya bermasalah. Lupa minum air putih terus. Wal faragh, dan waktu senggang. Waktu senggang sering membuat kita tertipu, terlena, tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk beramal, dan lain-lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas. Dikatakan hadis ini hadis hasan. Adapun beberapa tema terkait dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan Allah telah memberimu keperluanmu tanpa kita minta, dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya dan yang tidak kita mohonkan. Dan jika kita wa in ta'uddu, jika kita semua ingin menghitung nikmat-nikmat Allah itu, la tuhsuha, tidak akan pernah kita berhasil menghitungnya. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Di ayat yang lain, kalau kita ingin menuliskan nikmat-nikmat Allah, kalimat-kalimat Allah, maka habis itu tinta laut sebelum nikmat-nikmat itu, kalimat-kalimat Allah itu tertulis semua saking banyaknya. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ditambah terus seperti seukuran laut-laut itu. Innal insan la zalumun kafar. Memang sesungguhnya manusia itu, kata Allah, sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Sungguhnya jika kamu bersyukur, dalam surat Ibrahim ini ayat 7, la azidannakum, akan kami tambah nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum, sebaliknya, inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufurkan, ingkari nikmat-nikmat Allah, Allah ancam kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya
Adabku, kata Allah, sangat pedih. Kalau kita tidak pandai mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kita, keluarga, rumah, sepeda ontel, kendaraan yang sederhana, rumah yang menaungi kita, yang melindungi kita dari panas dan hujan, keluarga kita yang menyayangi kita, yang mendoakan kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita, kampung kita, maka Allah akan cabut satu demi satu nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian ingkari semua itu, kata Allah, sesungguhnya adabku sangat pedih. Tapi sebelum ayat itu, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita syukuri semua nikmat itu, kesehatan, kesempatan, keluarga, rumah kita, kendaraan kita yang sederhana, la azidannakum, Allah akan tambah, Allah akan jaga nikmatnya. Wallahu alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.